Yunus. Hari ini kita bersama Bang Usin. Iya. Ya. Bang Usin ini Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Bengkulu yang kemarin itu sukses menginisiasi Perda Bantuan Hukum gitu misalkan ini. Iya. Ini pertanyaan pertama nih Bang, gimana Bang rasanya Bang berhasil memperjuangkan itu untuk orang-orang ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perda bantuan hukum itu memang inisiasi saya karena kita berangkat dari latar belakang. Karena latar belakang itu adalah seorang advokat, seorang pengacara yang selama ini berkecimpung di kasus-kasus prodio, kasus-kasus masyarakat miskin. Karena aku aktif di PKBHB, Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu, dan pernah menjadi ketuanya di sana, kami berhadapan dengan masalah-masalah masyarakat. Ada masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Karena ketidakmampuannya membayar pengacara, karena ketidakmampuannya membayar advokat, dia diabaikan hak-hak dia sebagai tersangka. Diabaikan? Ya, diabaikan. Katakanlah misalkan hak mendapatkan kenyamanan, hak mendapatkan saksi yang meringankan bagi dia, kemudian hak untuk didampingi pengacara ketika diancam hukuman di atas 3 tahun. Nah, negara itu harus memfasilitasi. Bukannya memang gitu. udah harus disediakan itu Bang? Ada memang, ada bantuan, undang-undang bantuan hukum itu sudah ada. Tapi tidak dilaksanakan gitu. Bukan nggak dilaksanakan, tapi nggak maksimal. Maksimal. Karena ini kan mandatnya Menkumham ya, mandatnya Menkumham menganggarkan bantuan hukum. Tapi keterbatasan anggaran ini salah satu masalah. Jadi satu anggaran katakanlah 5 juta dari mulai pendampingan di tingkat polsek, langsung kemudian di tingkat penuntutan dan peradilan, ini berakibat tidak maksimalnya lembaga bantuan hukum untuk mendampingi. Maka kemudian dari masalah-masalah ini banyak yang masyarakat miskin masih juga membutuhkan bantuan hukum ini. Nah, dari situ karena undang-undang bantuan hukum membolehkan pemerintah daerah menganggarkan, membantu juga, maka landasan hukumnya harus dibentuk perda. Itulah saya berinisiatif mengajukan perda inisiatif anggota DPR. Perda inisiatif ini mekanismenya boleh diajukan personal anggota DPR, bisa diajukan atas nama komisi, bisa atas nama Bapemperda, atau alat kelengkapan DPR yang lainnya. Tapi tidak bisa diajukan oleh fraksi. Nggak bisa. Makanya kemudian bisa mengajukan sendiri, atau gabungan orang, gabungan anggota, atau komisi atau alat kelengkapan DPR lainnya. Kemarin kita sendiri ya? Kemarin kita sendiri, kita presentasi kepada teman-teman Bapemperda pada saat itu. Saat itu saya belum ketuanya. Saya presentasikan, kemudian saya ajukan naskah akademik dan draft peraturan daerahnya. Kemudian disepakati di kawan-kawan Bapemperda untuk diajukan pada pembahasan tingkat 1. Nah, dari pembahasan tingkat 1 kemudian berhasil disepakati untuk dibentuk pansus Bapemperda. Alhamdulillah kawan-kawan mempercayakan saya sebagai ketua pansusnya bersama dengan fraksi-fraksi utusan fraksi yang lain. Nah, ini yang saya bilang perjuangan di parlemen, perjuangan di DPRD. Salah satu adalah kewenangan DPR dalam konteks legislasi, inilah yang kita perjuangkan. Bagaimana kita meyakinkan fraksi-fraksi yang lain bahwa perda bantuan hukum ini dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Dan fraksi-fraksi setuju itu. Itu kemudian proses kita juga minta pendampingan dari Menkumham, dari Biro Hukum,
dari beberapa kawan-kawan di LBH, di organisasi bantuan hukum, lembaga perempuan, lembaga difabel, disabilitas, lalu kemudian contoh-contoh masyarakat miskin yang membutuhkan. Jadi studi kasusnya. Ada boleh dibocorkan satu kasusnya Bang? Contoh misalkan kasus masyarakat, ada satu orang di Desa Talang Boseng yang dia dituduh atau dipersangkakan pencurian karet. Mencuri karet, ya? Ya. Nah, dia ditahan waktu itu di Polsek dan dilimpahkan ke Lapas Arga Makmur. Nah, karena dia miskin, tidak bisa mencari pengacara, maka juga diabaikan sih. hanya diabaikan. Maka kemudian dia minta tolong ke saya, ya udah saya dampingi, warga Talang Boseng ini hingga persidangan. Dan apa buktinya? Ternyata ketika saat di persidangan terungkap bahwa dia adalah orang yang dikorbankan. Sesungguhnya yang mencuri adalah saksi dua orang ini. Jadi kambing hitam. Dan putusan majelis hakim, dia bebas. Itu waktu itu kita udah jadi masih jadi pengacara atau Masih pengacara. Itu gratis berarti kita dampingi kemarin melalui lembaga. Iya, terpaksa saya dampingi karena ya satu sisi kita membela itu mesti harus ikhlas. Jadi saya dampingi Bapak itu hingga kemudian putusan pengadilan dia bebas murni. Nah, ada fase di saat dia tidak didampingi pengacara pada saat di Polsek Pondok Kelapa. Dia tidak didampingi pengacara. Dan fase itu Polsek memang ada benarnya. Benarnya di mana? Hukum itu kan harus diimbangi dengan dua alat bukti. Ya. Dua alat bukti itu, satu dia dapat karetnya, dapat tongnya. Ada saksinya juga. Saksinya dua. Padahal saksi dua inilah sebetulnya yang mencuri. Aku utamanya ya. Jadi ada saksi menjadi saksi kesaksian palsu. Nah, karena Pak Sakri ini ya, Pak Sakri Ahmandia ini tidak didampingi, dia tidak bisa membela. Dia pasrah aja dengan tuntutan. Dia pasrah, dia pun kaget kan begitu kan. Makanya kemudian ketika saya dampingi, ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal saya. Nah, disitulah saya menjadi pengacaranya, saya cari, saya gali di lapangan jadi saksi, dan alhamdulillah ketika di sidang dua saksi ini menyatakan sesuatu keterangan yang tidak benar. Hingga saksi ini pernah ditahan loh. Ya. Dua ini saksi ini diputus hakim untuk ditahan karena kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Nah, karena itulah kemudian Pak Sakri itu bebas murni. Jadi fase tahapan dari penyelidikan hingga pengadilan, karena dia miskin, dia tidak bisa bayar pengacara, negara harus hadir. Bukan kita membela atas kesalahannya, tapi negara harus menjamin bahwa hak-hak tersangka harus diberikan. Karena ada azas kita, praduga tidak bersalah. Seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah kecuali putusan pengadilan. Ya. Nah, sampai di sana, sampai di putus pengadilan ini, maka lindungi hak-hak dia. Nah, itulah kemudian perda bantuan hukum itu dibutuhkan. Karena tidak maksimalnya anggaran dari APBN, kemudian harus ada juga tanggung jawab pemerintah daerah, karena pemerintah daerah ini adalah bagian dari negara, membantu masyarakat miskin yang ada yang tidak tercover oleh APBN. Nah, saya yakin di kabupaten pun ada. Dan alhamdulillah ini disahkan, dan ada kebanggaan sendiri. Perda bantuan hukum di tingkat provinsi se-Sumatera ini baru perda bantuan hukum provinsi Bengkulu yang disahkan, yang disetujui oleh Mendagri. Yang dari Sumsel ngajukan juga, Jambi ngajukan, Lampung ngajukan, bahkan Sumatera Utara itu belum disetujui oleh Mendagri. Saya nggak tahu alasannya. Tapi ketika
saya Pansus difasilitasi Perda ini oleh Mendagri. Saya jawab bahwa memang ada kewajiban anggaran itu di kementerian. Tapi manakala kementerian itu juga terbatas dananya dan anggaran daerah juga ada meskipun terbatas juga, setidaknya pemerintah daerah Provinsi Bengkulu mewakili negara memberikan jaminan hak tersangka ini. Nanti bentuknya gimana Bang? Misalnya kan ada ini biasanya ada organisasi perempuan kan biasanya mendampingi korban, itu sifatnya dia mendampingi aja. Ya. Apa nanti langsung kita sewa pengacara untuk itu? Jadi Perda ini memberikan bantuan hukum, pemerintah daerah memberikan bantuan Langsung hukum kepada pengacara. masyarakat miskin, tetapi si pemberi jasa layanan hukumnya adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum. Apa bedanya sih Bang lembaga LBH dan organisasi? LBH bantuan hukum itu sudah pasti punya pengacara. Organisasi bantuan hukum belum tentu dia punya pengacara, tapi dia pada posisi pendampingan. Pendampingan aja Gitu. Jadi misalkan saya contohkan ada Yayasan Pupa. Ya gitu maksudnya. Yayasan Pupa ini dia khusus pada korban-korban terutama korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan anak, perempuan lah ya. Nah ini mereka mendampingi si korban, Tapi bukan si pelakunya misalkan gitu kan, atau perempuan yang melakukan tindak pidana dia didampingi gitu. Jadi dia bisa bekerja sama melakukan konseling. Karena bantuan hukum itu juga merupakan ada upaya konselingnya, ada rumah singgah, ada rumah perlindungan, ada perlindungan saksi, yang itu kemudian tidak maksimal dikelola oleh pemerintah daerah, tapi dikelola oleh organisasi ini. Nah, organisasi inilah yang mendapatkan anggaran untuk melayani masyarakat atau perempuan yang bermasalah dengan hukum, atau anak yang berhadapan dengan hukum, atau pelaku atau tersangka yang itu perempuan. Nah, itulah yang kemudian ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum, ada OBH, Organisasi Bantuan Hukum. Nah, kan banyak juga yang belum tahu nih. Kan biasanya kan kasus-kasus termasuk kasus-kasus anak, kekerasan anak, kasus lain. Biasanya kan orang di desa itu kasusnya banyak tuh. Tapi mereka nggak tahu dan nggak bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang ada. Tapi apa nanti kita yang bisa kita lakukan dulu itu? Jadi dalam undang-undang pembentukan hukum, ya, pembentukan peraturan perundang-undangan, ada mekanisme. Pertama, mekanisme perencanaan, merencanakan apa produk hukum yang akan dibentuk. Dari perencanaan ini diputuskanlah Propemperda, ya, program pembentukan peraturan daerah. Lalu kemudian ada yang namanya tingkat pembahasan, baru tingkat pengesahan, baru tingkat pengundangan, dan terakhir tingkat sosialisasi. Nah, ketika perda itu sudah disahkan, itu harus diundangkan. Nah, ketika sudah diundangkan, maka akan ada sosialisasi peraturan perundang-undangan. Jadi tidak serta-merta selama 90 hari setelah diundangkan masyarakat wajib mengetahui. Nggak boleh begitu lagi sekarang. Sekarang udah pasti. Memang azas hukumnya begitu, azas tata hukum perundang-undangan. Tetapi harus ada sosialisasi. Nah, Perda Bantuan Hukum ini ada mandat yang diberikan kepada gubernur untuk membentuk peraturan gubernur berkenaan tata laksana dan tata teknis bagaimana bantuan hukum itu bisa dilaksanakan, berapa anggarannya, kepada siapa, dan untuk apa. Nah, ini diatur di pergubnya secara detail. Belum ada Bang ya? Ini Nah, kita menunggu nih gubernur membentuk pergubnya sebagai tata laksana dan tata teknisnya. Ya, entar habis ininya periodenya. Ya, saya kira Pak Gub sudah sepakat dalam sambutan dia, gubernur, atas pembahasan ini, bahwa dia sepakat bahwa ini bagian dari program pemerintah daerah. Karena ketika ini menjadi perda, maka wajib hukumnya kepada gubernur, DPR melaksanakan perda ini
membentuk pergubnya, melakukan penganggaran, melaksanakan, mengeksekusi anggaran itu, dan tugas kami melakukan pengawasan. Berapa kira-kira anggarannya Bang itu? Kalau diambil rata-rata sih, kalau kita mengacu pada APBN itu 5 juta per perkara. 5 juta per perkara? Per perkara. Jadi ada masyarakat yang tidak mampu, itu kita tidak persulit. Cukup dia menunjukkan KTP-nya memang warga Bengkulu. Kemudian kalau dia bukan warga Bengkulu, memang dia sudah proses perpindahan warga Bengkulu, Provinsi Bengkulu ya. Lalu kemudian ada bukti dia miskin. Ya, bukti dia miskin ada BPJS, ada kartu miskin, ada KIS, ada KIP, ada JKN, dan bukti-bukti bahwa memang dia bagian daripada itu batasan-batasan masyarakat miskin. Warga kurang mampunya ya? Ya, jadi PKH gitu kan. Karena miskin versi-versi yang lainnya ini kan banyak macam. Ya kan? Tapi kita ya tetap bahwa ketika dia masih punya itu berarti dia miskin. Ya, walaupun dia pejabat, mau minta tolong bantuan hukum, miskin dulu. Gitu. Kembali ke miskin dulu kan. Nah, jadi harus dibuktikan dengan kartu miskin. Kartu miskin itu, nah baru kemudian dia mengajukan kepada gubernur lewat biro hukum, dan biro hukum akan mendistribusikan. Ini di mana? Kalau dia di KAUR, maka LBH atau OBH yang ada di KAUR yang sudah kerjasama dengan Pemprov, siapa? Nah, dia yang bisa mengakses. Dia akan kirimkan. Maka orang miskin yang ada di KAUR itu dibantu dari LBH dan OBH yang ada di KAUR. Karena repot kalau misalkan yang ada di kota, wah Pak, kami milih Pak Usin sebagai pengacara, kami milih dia. Ya kalau dari kota ke KAUR sidang kan repot. Ya kan? Maka kita akan menjadi prioritas di mana masyarakat miskin yang tinggal ada di kabupaten mana. Ada nggak OBH dan LBH yang ada di sana? Nah, itulah yang ditugaskan untuk membantu masyarakat yang ada di KAUR. Begitu juga di Lebong, begitu juga di Mukung. Jadi warga nanti kalau misalnya mereka terkena kasus, mereka bisa aksesnya melapor ke LBH-nya dulu bisa, atau langsung ke pemerintah daerah gitu. Ya, pemerintah kabupaten kota pun sudah ada sebetulnya. Kayak Rejang Lebong sudah ada, Muku-Muku sudah ada, Kota Bengkulu juga sudah ada perda bantuan hukum masyarakat miskinnya. Dan saya nggak tahu sih alokasinya seperti apa, tapi kalau bisa nanti keseragaman ya, anggarannya dianggarkan di kabupaten, dianggarkan juga di provinsi. Pak, jadi boleh ngambil yang di provinsi, ngambil di kabupaten juga nggak boleh. Dia harus salah satu. Dia harus salah satu. Apakah dia mau minta bantuan dari Pemda kabupaten atau kota? Kalau sudah dibiayai di sini, nggak boleh di provinsi, nggak boleh juga di APBN. Ini menghindari duplikasi. Jadi duplikasi anggaran. Nah, ini nanti akan disinkronkan di APBN di provinsi dan di kabupaten kota. Jadi kalaulah 10 kabupaten kota sudah mengcover itu kan alhamdulillah. Ya kan? Kenapa? Karena kita sudah menunjukkan goodwill dari pemerintah daerah ingin melindungi masyarakatnya secara hukum. Hak di depan hukum itu sudah dilindungi. Jadi bukan hanya BPJS saja, di bidang kesehatan aja harus dilindungi. Bukan hanya masyarakat yang mau pendidikan aja, sektor pendidikan. Jadi ada banyak juga yang melindungi. Ini gini Bang, aku mikirnya gini, ini kan kita dampingi masyarakat miskin, kan banyak kasus-kasus yang justru lawan masyarakat miskin ini pemerintah itu sendiri. Itu gimana Bang? Nggak apa-apa. Mau bayar pengacara untuk melawan dirinya Saya sendiri? contohkan begini, ada satu kepala desa yang menggugat keputusan tata usaha negara, yaitu keputusan bupati. Kepala desa ini mau minta bantuan hukum kepada Pemda provinsi. Ya begitu kan? Atau beginilah. Gubernur lawannya misalnya. Lawannya gubernur. Kepala desa ingin menggugat keputusan gubernur yang sifatnya KTUN, ya.
ingin menggugat gubernur, sementara minta bantuan hukumnya kepada gubernur. Kira-kira dibantu nggak bang? Kan gitu. Iya, iya. Masa jeruk makan jeruk kan gitu kan? Makan jeruk, kan? Nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita tolak. Wajib membantu sepanjang kepala desa itu miskin. Di dalam pertanyaan nggak ada batasan-batasan itu ya. Sepanjang Nggak dia ada. miskin dia bisa mengakses. Nggak ada. Jadi boleh nggak bang di lapangan putusan tata usaha negara minta bantuan hukum ini? Boleh. Bukan hanya PT UN saja, perdata pun boleh. Perselisihan perburuhan juga boleh. Ada buruh miskin yang berselisih dengan perusahaan. Ya kan? Gitu, Dia mengajukan PHPI, perselisihan hubungan industrial, boleh. Memang disitulah fungsi bantuan hukumnya. Nah, bagaimana dengan kami mau melaporkan atau menggugat keputusan tata usaha negara gubernur? Boleh. Dan gubernur tidak boleh membatasi sepanjang kepala desa itu miskin. Nah, sekarang ada nggak kepala desa yang miskin? Nah, gitu kan? Misalnya kayak warga biasa nih, petani. Boleh. Warga biasa boleh. Pertanyaan misalkan gini lah, kasustik. Bang, boleh nggak masyarakat Pondok Sugu atau masyarakat Ipu yang bermasalah dengan PT Daria Dharma DDP ingin menggugat DDP tapi minta bantuan hukum dari pemerintah provinsi? Boleh. Jelas kok masyarakat miskin. Ya. Dan kelompok masyarakat miskin yang ingin menggugat ketidakadilan, bantu. Justru di pemerintah daerah hadir di situ. Jadi mau nggak mau harus bantu walaupun. Dan ketika pemerintah daerah itu membantu masyarakat miskin untuk melakukan gugatan PT DDP atau melakukan gugatan perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang mengeksploitasi merugikan masyarakat, boleh nggak nih? Boleh, harus dibantu. Itulah cita-cita perda bantuan hukum. Ketidakadilan itu pemerintah daerah di posisi mana? Di posisi masyarakat, meskipun izin tambangnya itu ada andil oleh gubernur dari pemerintah itu sendiri. ya kan? Tapi ini kan bukan bicara sebabnya aja, akibat dari itu juga ada. Nah, ini yang saya bilang, kita tidak pisau ini tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Maka kita harus asap agar pisau ini juga tidak melukai semua. Nah, di mana caranya? Pemerintah daerah hadir membantu masyarakat. Makanya aku bilang tadi, ketika pemerintah daerah melindungi masyarakatnya bidang kesehatan dengan BPJS, JKN dan macam-macam, sudah oke. Provinsi Bengkulu sudah memenuhi UHC, ya kan? Ketika pemerintah daerah atau program pemerintah sudah melindungi bagi masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan, bagus. Dalam bidang yang lain juga bagus. Tapi negara ini adalah negara hukum yang hadir juga melindungi seluruh segenap masyarakatnya dari ketidakadilan. Maka negara juga harus menjamin masyarakatnya terlindungi secara hukum. Setidak-tidaknya jangan sampai hak-hak dia sebagai warga negara ini, bang, berarti pemerintah daerah cuma bantu yang tersangka aja? Enggak. Perda bantuan hukum ini juga membantu saksi. Saksi itu apa bang? Saksi mana aja? Saksi itu kan banyak. Difasilitasi secara menyeluruh. Iya, sebagai korban. Contoh ini, ada kekerasan terhadap perempuan. Ya kan? Kekerasan terhadap perempuan ini, si suaminya adalah orang miskin. Dia butuh bantuan hukum agar hak-hak dia sebagai tersangka dilindungi, dibantu oleh Pemda. Lalu bagaimana bang si perempuan yang menjadi korban ini? Dia juga harus dilindungi. Dia juga masyarakat miskin. Boleh nggak mengakses perda bantuan hukum? Apa bantuan hukum dari masyarakat miskin? Boleh. Keduanya berarti dapat. Dua-duanya dapat perlindungan. Nah, perlindungan dia sebagai hak tersangka, perlindungan dia sebagai perempuan yang dianiaya, dizolimi, dipukuli. Tapi bagaimana cara untuk jaga profesional? Yang penting pengacaranya jangan dua, jangan satu gitu loh. Pengacaranya si pelaku, pengacara si korban, ya itu namanya
nggak pada etisnya gitu loh. Nah, si perempuan sebagai korban ini butuh rumah perlindungan, rumah singgah, butuh konseling, butuh biaya pengobatan, itu akses BPJS, butuh konselingnya ini penguatan trauma healingnya. Ini siapa? Pengacara belum tentu. Aku nggak bisa juga bicara soal bagaimana perasaan perempuan sedangkan aku laki-laki. Maka ada organisasi perempuan yang mendampingi, ada organisasi perempuan yang melindungi sebagai rumah singgahnya. Jadi peran bantuan hukum ini tidak hanya pada tersangka, tapi peran juga sebagai saksi korban. Bagaimana Bang kalau misalkan dirimu lah menggugat perdata, menggugat tambang batu bara, lalu kamu masyarakat miskin, kamu sebagai penggugat kan harus dibantu. Bagaimana menghadirkan saksi-saksi? Perdata tuh biaya memanggil saksi itu mahal. Yang ini Bang, yang balik yang tadi Bang, kan misalnya kalau lawannya pemerintah itu kita dari DPRD nggak khawatir ada intervensi nanti Bang, kalau misalnya lawannya pemerintah itu sendiri. Saya kira karena ini berangkat dari kepercayaan dan dari tugas pemerintah daerah sebagai wakil negara yang harus hadir dalam ketidakadilan, maka tidak perlu kita mengkhawatirkan ada intervensi apapun. Intervensi yang bisa dilakukan pemerintah ketika dia berhadapan dengan pemerintah daerah adalah pergunakan hak pemerintah daerah untuk menjelaskan apa kekeliruannya. Kita bukan sedang untuk merubah ayat-ayat Al-Quran. Kita sedang memperbaiki kekeliruan pemerintah dalam melakukan kebijakan, membuat keputusan yang itu berefek negatif atau merugikan masyarakat. Nggak ada masalah. Negara ini mengakui kesalahan kok malu sih? Nggak perlu malu, iya kan? Nah, artinya nggak mesti harus ke PT UN. Kalau ada salah perbaiki. Yang nggak boleh diperbaiki itu Al-Quran, nggak boleh dirubah-rubah, gitu loh. Nah, kalau kebijakan, keputusan perbaiki kalau memang salah. Kalau memang itu benar keputusannya, tapi kemudian merugikan masyarakat, nggak apa-apa dibatalkan putusan itu, meskipun putusan itu benar. Kenapa? Akibatnya merugikan masyarakat. Nggak usah gengsi Bang. Nggak usah gengsi, perbaiki. Nah, terakhir ya Bang, kalau misalnya Bang, ini kan apa yang menginisiasi Perda Peternakannya. Nah, gimana misalnya ketika tiba-tiba Perda itu justru nyerang Abang sendiri, gimana Bang? Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi gini. Itu adalah kewajiban moral saya. Itu kewajiban moralku sebagai anggota DPR yang memang terpilih dari background Fakultas Hukum, ya kan? Aku juga ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum UNIF. Aku juga advokat. Aku juga berpengalaman mendampingi masalah-masalah masyarakat. Maka kewajiban moralku menghadirkan perda ini sebagai ini loh sejarahku di DPR. Kalaupun masyarakat di Kota Bengkulu ini tidak milih aku lagi dalam pemilu 2024, tapi ada satu sejarah yang aku lahirkan di parlemen di DPR di provinsi ini untuk dan berguna bagi masyarakat banyak, meskipun bukan masyarakat kota. Meskipun itu yang merasakan masyarakat Kaur, Lebong, Rejang Lebong, Muko-Muko, meskipun aku dapil kota, tapi setidaknya aku hadirkan satu perangkat hukum, satu undang-undang dalam pemerintahan daerah, itu ada perda yang melindungi masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin inilah yang fokus kita untuk kita layani. Itu yang pertama. Jadi bukan kebanggaan saja, tapi memang ini udah kewajiban moral. Kalaulah saja ada 45 anggota DPR, 45 ini punya hak inisiatif mengajukan perda yang untuk masyarakat miskin, saya dukung. Jadi tidak dirugikan. Nah, ini yang saya bilang ini kewajiban moral. Ada cita-cita yang kita inginkan dulu, bahwa negara ini harus melindungi rakyatnya. Bukan hanya perlindungan dari sektor-sektor ini, tapi juga melindungi hak-hak hukumnya, melindungi mereka perempuan-perempuan yang dizolimi, yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, melindungi hak-hak anak. Iya, kalau perempuan itu kaya, bapaknya bupati, bapaknya kepala desa, kalau dia nggak punya
kalau dia teraniaya, maka negara harus hadir melindungi dia, bukan hanya pada tersangkanya, dia sebagai korbannya. Oleh karena itu saya membuat tafsiran siapa yang dilindungi dalam bantuan hukum ini, bukan hanya pelaku secara menyeluruh gitu. gitu loh, tapi semua mereka yang terzolimi itu juga harus diberikan perlindungan. Mekanismenya saja yang berbeda-beda. Karena mekanisme sebagai pelaku ini, mekanisme sebagai saksi korban ini, mekanisme sebagai saksi daripada satu perkara ini. Nah, ini dibantu. Nah, besarannya kemampuan kita masih terbatas, ya kita anggarkan terbatas. Tapi setidaknya dengan Rp1.000 pun pemerintah daerah menganggarkan itu, niat untuk melindungi orang miskin yang berhadapan dengan masalah hukum tercapai. Bukan soal besar kecilnya, iya kan? Makanya tahap kedua saya punya rencana ingin juga mengajukan perlindungan pekerja rumah tangga. Oh, yang kemarin diajukan sama Pupa itu? Ya, saya minta tolong dengan Pupa untuk menyusun naskah akademik dan draftnya. Karena begini, di DPR undang-undang itu belum disahkan. Di DPR Undang-undang RI? ya sudah beberapa kali masuk dalam prolegnas, tapi belum juga disahkan. Kenapa? Apa karena anggota DPR-nya punya PRT semua? PRT semua? Takut juga terjerat? Iya kan? Apakah ini bukan juga masyarakat juga kita gitu kan? Apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu juga sudah melindungi PPRT ini? Belum. Coba saya tanya aja data statistik. Data pemerintah provinsi punya nggak jumlah pekerja rumah tangga yang ada di Provinsi Bengkulu? Belum ada. Kan nggak dianggap pekerja mereka. Nah itu, padahal mereka bekerja. Mereka bekerja dan menggantikan peran di dalam rumah tangga. Mereka bekerja menggantikan peran suami. Mereka bekerja menggantikan peran istri. Mereka bekerja menggantikan peran ibu. Mereka bekerja berperan sebagai babu. Bahkan banyak pelecehan-pelecehan terjadi yang sudah menjadi kasus kita. Iya kan? Ada pekerja rumah tangga anak yang dipukuli, dianiaya sampai ini. Pelakunya siapa? Nah, ini kan pekerja. Yang kayak kemarin itu yang polisi. Iya. Contoh lah begitu ya. Ada banyak yang terungkap, ada yang tidak terungkap. Dan yang tidak terungkap ini banyak. Bentuk-bentuk pelecehan terhadap pekerja perempuan di dalam rumah tangga juga banyak gitu loh. Meskipun undang-undang tidak ada, tapi ada peraturan permenakernya. Bisa diakali Bang ya, meskipun belum ada. Ini bukan mengakali. Ada celah untuk itu Bang. Bukan celah, karena ini adalah norma baru, maka siapapun bisa membuat norma baru itu. Nggak mesti nunggu yang dari RI gitu. Nggak mesti, karena undang-undang dalam pembentukan produk hukum sepanjang tidak bertentangan dengan produk hukum di atasnya. Undang-undang dasar gitu. Iya kan? Sepanjang tidak bertentangan dengan produk hukum di atasnya, boleh. Boleh. Dibuat satu norma hukum, satu produk hukum. Itu udah kita mulai sekarang ini itu. Ya, saya sudah ngajukan dan saya minta bantu sama teman-teman Yayasan Pupa untuk membuat naskah akademik dan ini. Jadi ya ini usaha, namanya usaha. Saya memang melihat bahwa sektor pekerja rumah tangga ini harus juga dilindungi. Ya. Mereka punya hak untuk istirahat, ya kan? Mereka juga punya hak untuk dilindungi hak makannya di dalam rumah, kontrak kerjanya seperti apa. Jangan dipanggil bibi, mbak. Oh itu tidak kerja kayak saya, itu bibi saya, itu bibi. Dianggap apa? Bahasa ya, kan? kasar itu budak gitu. Memang boleh nyuruh-nyuruh bibi. Iya. Dalam adat istiadat kita. Gimana lah? Nyuruh bibi itu Tante. Tante itu kan. Masa nyuruh tante? Kapan dia kawin sama pamannya kan gitu. Jadi ini yang perlu juga kita lindungi. Kita buat juga perdanya. Kita mengatur. Paling tidak dengan perda ini kita tahu berapa banyak sebetulnya pekerja rumah tangga yang ada di Kota Bengkulu, ada di Provinsi Bengkulu.
ya kan? Jangan hanya karena hubungan, oh ini kan cuma keluarga, yang nggak enak lah, kami kan keluarga, masa buat kontrak perjanjian kerja. Tapi meskipun dia keluarga, dia harus juga pada tahu posisi apa dia bekerja, pada seperti posisi apa dia keluarga. Job desk-nya ibaratnya. Iya, gitu loh. Oke. Ini Bang, terakhir Bang, ada pesannya Bang untuk masyarakat Bengkulu terkait perda bantuan hukum tadi, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat gitu. Jadi karena perda ini sudah ada, kita berharap kepada Gubernur dan Biro Hukum beserta OPD yang leading sektor dari bantuan hukum ini untuk sesegera mungkin menyusun dan mengesahkan pergubnya. Karena dasar kami di DPR selanjutnya adalah ketika pergub sudah ada baru kita menganggarkan. Semakin cepat keluar pergub, maka semakin cepat juga kita menganggarkan bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini. Dan saya berharap teman-teman pemberi jasa bantuan hukum LBH untuk bisa mengaktifkan satu sisi jiwa profesionalismenya, jiwa advokat dan jiwa pengacaranya. Karena sisi advokat ini ada sisi pengabdian. Jadi jangan sampai kemudian nilai kita, jasa kita, kualitas kerja kita dinilai dengan angka. Tapi nilailah dengan pengabdian. Pengabdian pada masyarakat. Ya, nilaikan dengan pengabdian. Nah, karena dengan pengabdian itu kita punya nilai dan kita bisa dianggap berkualitas. Jadi jangan sampai wah ini kan ongkosnya bantuan hukum cuma 5 juta. Kalau yang ini kan 50 juta surat kuasanya. Jadi berbeda pelayanan pengacara atau pelayanan advokat yang masyarakat miskin dibedakan dengan yang masyarakat bisa bayar. Nah, ini tidak boleh. Ini sudah pelanggaran etika. Nah, saya berharap teman-teman advokat atau teman-teman LBH, OBH, organisasi bantuan hukum bisa profesional meskipun nilainya kecil. Nah, saya berharap juga ke masyarakat kita tidak perlu ada keraguan-raguan lagi karena pemerintah daerah sudah punya perangkat hukum untuk membantu masyarakat miskin mengakses keadilan. Jadi akses keadilan bukan barang mahal lagi sekarang. Akses to justice atau akses untuk keadilan, untuk mencapai keadilan ini bisa lewat dengan bantuan hukum masyarakat miskin. Nah, saya berharap sesegera mungkin ini bisa dilaksanakan. Oke, siap. Ya, itu tadi pernyataan Bang Usin ya mengenai raperda bantuan hukum yang beliau inisiasi. Jadi pesan-pesannya untuk masyarakat bisa memanfaatkan itu. Nanti sekarang misalnya lagi nunggu teknisnya Bang ya, atau apa. Nanti masyarakat bisa memanfaatkan itu untuk mendapatkan pendampingan hukum dari pemerintah meskipun lawannya itu pemerintah sendiri. Oke, itu saja dari kita. Sebelumnya saya Alun Vero, Bang Usin. Selamat malam.